Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Atia Numa, kita saksikan 3 berita utama pagi ini. Ditpol Udara Baharka Mabes Polri menyediakan helikopter medis di titik kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek selama Operasi Ketupat 2025 berlangsung. Polres Subang musnahkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 5 kg hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional. Kondisi dan situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi selama musim mudik dan Hari Raya Lebaran 2025. Polres Subang musnahkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 5 kg hasil dari pengungkapan jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Subang pada Selasa 11 Maret 2025 lalu. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan pemusnahan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Subang, termasuk perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kesehatan. Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu mengungkapkan pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab bersama dan pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi peredaran narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika seberat 5 kg ini merupakan bukti komitmen Polres Subang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Subang. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kg tersebut dilakukan dengan cara melarutkan sabu ke dalam air mendidih, kemudian membuangnya di sebuah lubang di dalam tanah. Dari Humas Polres Subang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi berikutnya masih datang dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap kasus penambangan tanpa izin di wilayah Tanjungan Ranca Asih, Patok Besi, Subang. Dalam konferensi pers yang digelar Kapolres Subang, AKBP Arik Indra Sentanu mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JLY berusia 55 tahun telah menjalankan aktivitas tambang ilegal selama 3 bulan. Berikut informasi selengkapnya. Kasus ini bermula dari temuan aktivitas penambangan tanah merah tanpa izin pada 26 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diketahui mengoperasikan tambang seluas 22 hektar dengan 1,9 hektar di luar izin eksplorasi. Dalam operasinya, tersangka menggunakan 2 unit ekskavator serta menjual material tambang dengan harga Rp230 hingga Rp300.000 per RIT. Petugas juga mengamankan berbagai barang bukti termasuk alat berat, dokumen tambang serta daftar transaksi. Tersangka dijerat dengan pasal 158 dan atau pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Kapolres Subang menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayahnya, khususnya dalam sektor pertambangan ilegal yang dapat merugikan negara dan merusak lingkungan. Dari Humas Polres Subang melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Jember berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Jember. 3 karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU telah diamankan karena terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi didampingi Wakapolres Kompol Ferry Darmawan mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa kasus ini terungkap pada Senin 10 Maret 2025 pukul 21:30 waktu Indonesia Barat di SPBU Rowo Tamtu, Kecamatan Rambi Puji. Berikut informasi selengkapnya. Hari ini kami dari Polres Jember akan menyampaikan rilis informasi hasil ungkap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan BBM yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan ini pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang lalu pada pukul 21.30 di salah satu SPBU yang berlokasi di Rowo Tamtu, Rambi Puji. Adapun yang kami sita atau kami amankan adalah sebanyak 19 jirigen dengan jumlah BBM jenis solar sebanyak 457 liter. Adapun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan adalah dengan mengambil atau membeli BBM jenis subsidi atau jenis solar untuk dijual kembali ke tingkat pengecer. Dan kegiatan ini dilakukan oleh pekerja atau pegawai dari SPBU itu sendiri. Jadi bukan dilakukan oleh pihak luar, tetapi dilakukan oleh pegawai dari SPBU tersebut. Ada 3 orang yang kami amankan, yang 2 orang sebagai operator dan 1 orang bertugas sebagai pengawas. Kegiatan membeli solar dari SPBU dan dijual ke tingkat pengecer ini sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan dari setiap liternya kurang lebih sebesar Rp1.000. Jadi mengambil atau membeli BBM dari SPBU seharga Rp6.800 dan dijual lagi ke tingkat pengecer seharga Rp7.800. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan barcode My Pertamina milik masyarakat yang tertinggal di SPBU tersebut. Seharusnya para pegawai ini tidak boleh melakukan aktivitas yang demikian. Jadi tidak boleh membeli BBM jenis solar ini untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan kembali. Selanjutnya dari peristiwa tersebut kami menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP Junto pasal 56 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari kejahatan yang dilakukan, kami juga menyita 8 buah barcode My Pertamina yang digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Polres Bangli berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor yang melibatkan mantan Kaor Keuangan Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Tersangka berinisial NWB berusia 34 tahun yang menjabat sebagai Kaor Keuangan Desa Undisan. Tersangka berinisial NWB diduga melakukan penggelapan dana anggaran pendapatan dan belanja desa selama 1 tahun sejak tahun 2021 hingga 2022 untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp620.782.835. Wakapolres Bangli Kompol M. Akbar Putra Samosir didampingi Kasat Reskrim Polres Bangli AKP I Gusti Ngurah Jaya Winangun serta Kasih Humas Polres Bangli AKP Wayan Sarta menyatakan bahwa tersangka diduga melakukan 5 tindakan penggelapan selama menjabat sebagai KUR Desa Undisan.
Tindakan tersebut mencakup penarikan dana APB Desa dari rekening BPD Bali untuk kepentingan pribadi, serta pemindahan dana penyertaan modal BUMDes Sapta Winangun kepada rekening pribadi tersangka dengan tidak menyetorkan hasil pungutan pajak kegiatan desa undisan kepada kas negara atau daerah. Kemudian tidak menyetorkan hasil potongan BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan penarikan dana APB Desa di rekening BPR Bank Daerah Bangli atau Perseroda yang melebihi dari jumlah pembayaran kegiatan. Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Bangli berjumlah lebih dari 620 juta rupiah. Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 dan 2022 di pemerintah desa undisan mencapai angka 4,2 miliar rupiah. Tersangka NWB disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18, Pasal 3 Jungto Pasal 18, dan Pasal 8 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selama penyidikan, Polres Bangli telah memeriksa 47 saksi serta mengumpulkan 88 barang bukti yang mayoritas merupakan dokumen transaksi dengan bank terkait. Tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Polres Bangli menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik-praktik korupsi di pemerintahan desa, serta memastikan agar pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari Humas Polres Bangli melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan satu pelaku pembunuhan dan pembacokan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang menewaskan satu orang wanita berinisial SBH serta melukai dua pria lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Kejadian pembunuhan dan aksi kekerasan dengan senjata tajam terjadi pada Selasa 11 Maret malam. Pelaku berinisial THJS merencanakan untuk membunuh seseorang berinisial MA. Namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi dan SBH yaitu ibu dari MA dianiaya hingga tewas. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menjelaskan bahwa pelaku THJS telah merencanakan pembunuhan terhadap MA sejak beberapa waktu lalu akibat cemburu lantaran MA sering memberikan perhatian lebih terhadap istri pelaku. Tobing menjelaskan bahwa korban SBH yang saat itu berada di lokasi menjadi pelampiasan amarah dan korban dianiaya hingga tewas. Tak cukup menganiaya korban SBH hingga tewas, THJS juga melakukan aksi kekerasan dengan senjata tajam terhadap dua korban pria lain yang ia temui saat hendak kabur. MA yang mendapati ibunya telah tewas akibat dianiaya pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor Taman Sidoarjo dan dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku THJS berhasil ditangkap polisi. Akibat perbuatan tersebut THJS dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup. Pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Dari Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Bencana banjir kembali melanda Desa Korompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara setelah aliran Sungai Tambalako meluap akibat curah hujan yang tinggi pada Rabu 2 April lalu. Kejadian ini menyebabkan akses jalan trans terputus sekaligus merendam puluhan rumah warga. Berikut informasi selengkapnya. Menurut keterangan warga setempat, air banjir mulai naik dan terus meningkat dengan cepat hingga mencapai dada orang dewasa. Sebanyak 28 rumah warga Desa Korompeli di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara terdampak banjir. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah mengerahkan tim dari Kompi 1 Batalion C Pelopor untuk melakukan evakuasi dan membantu warga yang terdampak. Di bawah komando Ibda Hanung Winarko, sebanyak 12 personil terjun ke lokasi banjir, membantu mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang mereka.
Bencana banjir ini diduga merupakan dampak dari tingginya curah hujan serta air kiriman dari wilayah Kecamatan Mori Atas. Jika hujan terus berlanjut, diperkirakan debit air Sungai Tambalako akan terus meningkat dan berpotensi memperluas area terdampak banjir. Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersiaga dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan maksimal kepada warga. Dansa Brimob Polda Sulawesi Tengah juga mengimbau warga untuk selalu waspada jika curah hujan meningkat dan banjir semakin luas. Bencana ini mengakibatkan kerugian material karena banyak barang berharga yang tidak sempat diselamatkan oleh warga, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap warga terdampak banjir masih berlangsung. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keselamatan warga serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari tim Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.